Salam sejahtera teman-teman, saya Ade Rai. Saya sering ditanyakan tentang kalau seandainya saya overeating, Mas Ade. Kadang-kadang juga kan kita mau menikmati cheating, menikmati kuliner Nusantara, itu bukankah nggak apa-apa gitu. Dan kalau seandainya makannya udah kebanyakan, apa yang harus saya lakukan? Teman-teman sekalian, sekali lagi kalau ada istilah yang mengatakan, kapan saya bisa shopping selama saya punya kemampuan toleransi untuk shopping dengan cara saya sering saving gitu. Jadi dengan saya menabung memungkinkan saya untuk belanja. Nah, begitu pun juga dengan konsep yang namanya cheating, yaitu adalah kita bisa sometimes kita bisa cheating atau anytime kita bisa cheating, tapi dengan persyaratan most of the time kita dieting atau mengatur pola makan kita ya. Apakah mengatur sumber dan penyajian, apakah mengatur jadwal maupun mengatur jumlah makanan yang kita konsumsikan sehingga kita punya toleransi terhadap berbagai makanan itu. Kadang kita sering menyalahkan gitu ya, atau menjadikan gula sebagai penjahat, karbohidrat sebagai penjahat gitu ya, atau mungkin kadang-kadang lemak sekalipun juga sebagai penjahat. Tapi sekali lagi kalau kita lihat sesungguhnya kita buat menyenangkan hati kita dengan menikmati makanan, apalagi kita tinggal di Indonesia dengan kuliner Nusantara yang luar biasa yang sebenarnya kadang-kadang bahan-bahannya banyak datang dari bahan-bahan alami yang merupakan kekayaan daripada sumber daya alam Indonesia itu sendiri. Itu sebenarnya baik sekali begitu ya. Mungkin hanya cuma belakangan memang sering dengan perkembangan zaman dan alasan kepraktisan, makanya makanan-makanan tersebut akhirnya mulai menggunakan yang namanya bahan-bahan pengawet dan sebagainya ya. Tapi secara umum yang saya bisa katakan adalah kita tidak mau menyalahkan makanannya atau cheatingnya atau shoppingnya. Tapi justru pertanyaan yang menjadi tantangan bagi kita adalah seberapa besar saya punya toleransi untuk bisa menikmati shopping dan cheating saya. Nah, jadi nomor satu makanya kenapa pola perilaku hidup sehat kita melalui solusi gerak, melalui solusi gerak makan dan juga gerak latihan dan juga gerak nafas, itu menjadi prioritas utama kita. Yang kedua, kalau seandainya sekalipun kita udah makan sudah terlalu banyak, apa yang bisa dilakukan? Tips yang sederhana, orang selalu bilang katanya setelah makan, kalau bisa kita melakukan aktivitas gerak yang sederhana aja. Apakah mungkin jalan? Kadang teman-teman makan di mall. Kelar makan kan teman-teman ada waktu untuk jalan ke mobilnya atau apanya. Itu sesuatu yang sangat baik untuk membuat tubuh untuk sedikit bergerak sehingga jadi ada ekses makanan yang bisa disalurkan untuk hal-hal ketimbang langsung disimpan ke dalam sel lemak ya kalau kita langsung pakai tidur. Nah, selain itu juga mungkin ada jeda waktu sedikit antara tidur kita misalnya di malam hari setelah kita melakukan aktivitas makan. Kalau di siang hari karena kita langsung bekerja sebenarnya tidak terlalu masalah juga, apalagi kalau kerjaannya bisa melibatkan sebuah keaktifan dalam bergerak, yaitu sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau seandainya boleh memberikan tips, solusinya kalau seandainya makan terlalu banyak, kita sering membuat kalau kita bersedia ya, membuat satu investigasi, kita lihat makanan yang paling sering kita makan adalah apa? Yaitu adalah dari makronutrisi adalah karbohidrat. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa saya bilang, kalau kita sekedar cuma plank, sekedar cuma push up, sekedar cuma duduk di tembok saja, wall sit, itu yang disebut yang namanya statik kontraksi yang terjadi juga di plank pada saat kita melakukan itu. Itu kita membakar gula paling efektif dalam waktu paling singkat. Ketika otot kita dikencangkan, maka otot kita menciptakan yang namanya kenaikan sensitivitas dalam hal insulin. Ya justru ketika pankreas mau merilis insulin untuk mengambil kelebihan gula yang ada di peredaran darah kita, justru dengan kita melakukan plank tersebut, maka pada saat itu si otot akan memberikan instruksi kepada pankreas untuk bilang, udah nggak usah pakai, karena saya akan yang menarik si kelebihan gula tersebut. Makanya kenapa menyenangkan strategi melakukan push up, melakukan plank, melakukan mungkin squats, atau mungkin lunges, atau wall sit, apapun dengan tubuh sendiri, karena bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja ya teman-teman ya. Karena kalau saran saya disuruh pergi ke fitness center, tentu pasti teman-teman akan punya alasan cerdas untuk tidak melakukannya. Tapi dengan menggunakan tubuh kita sendiri, pada saat itulah tidak ada alasan bagi kita, karena kita bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Terutama setelah mengkonsumsikan makanan yang terlalu berlebihan. Kita jawab dengan melakukan
yang namanya latihan beban dengan tubuh sendiri, atau ditambah sedikit lagi dengan melakukan cardio exercise ringan. Selamat mencoba. Bersama Organic Water, kita terus berkontribusi menyehatkan masyarakat di Indonesia.